kalau misalnya bagiin renungan firman Tuhan lebih banyak emang bahas firman aja, nggak mau membicarakan hal-hal yang lain. Kalaupun kita mau membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan renungan hari ini. Oke, kita mau berdoa ya. Yuk, Tuhan, aku sungguh bersyukur buat hari ini ada kekuatan, ada damai sejahtera, bahkan ada berkat Tuhan, baik itu secara jasmani maupun rohani yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa kami hidup bukan hanya dari roti yang kami makan, bukan hanya dari makanan yang memberikan kekuatan begitu jasmani kami, tapi firman-Mu juga memberikan hidup bagi rohani kami, bagi keseluruhan keutuhan hidup kami sebagai orang-orang yang percaya. Dan aku percaya Tuhan, hari ini kami akan belajar sesuatu dari Paulus. Kami akan belajar tentang penyertaan Tuhan. Kami akan belajar bagaimana Tuhan ada menguatkan Paulus, menopang Paulus sehingga Paulus dapat menghadapi semua peristiwa orang-orang yang ingin untuk membunuh, membinasakannya Paulus. Aku berdoa Tuhan, biar Engkau juga berbicara melalui Roh Kudus-Mu kepada masing-masing pribadi sehingga firman ini mereka boleh dengar, mereka boleh terima, dan mereka bisa dapetin prinsip kebenaran dan mereka bisa melakukannya. Karena pada akhirnya yang terpenting adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan, bukan hanya orang-orang yang tahu, tapi orang-orang yang tekun melakukannya, dan hidup mereka menjadi saluran kemuliaan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo semua, shalom. Selamat siang menjelang sore. Hari ini saya hadir untuk membaca Kisah Para Rasul 23 ya. Oke, jadi kita udah membaca 22 pasal dari pasal Kisah Para Rasul yang pertama. Dan seperti biasa, saya kalau bagi renungan firman Tuhan nggak ada niatan untuk bahas kayak panjang-panjang gitu ya, kecuali memang dalam satu perikop itu bicarain satu peristiwa, nggak bisa dipotong gitu ya, mesti harus baca semuanya. Tapi hari ini ternyata ketika saya mempersiapkannya, memang hari ini kita membacanya cukup panjang, 35 ayat gitu ya, karena aduh kalau dipotong nih setengah sayang banget gitu, nggak dapetin cerita lengkapnya, walaupun sebenarnya nanti masih berkaitan ke Kisah Para Rasul 24. Oke semua, halo, shalom, salam kenal yang baru pertama kali join. Jadi kita mau mulai dari Kisah Para Rasul 23 ayat yang pertama. Sebelumnya mungkin ada yang belum tahu ini Kisah Para Rasul 23 bahas apa ya. Saya sedikit aja kasih review dari yang minggu lalu saya bahas. Jadi Paulus itu ketika bertobat, dia langsung berkumpul dengan murid-murid di daerah Damsyik itu gitu ya. Lalu Paulus akhirnya menjadi murid Kristus, dan akhirnya Paulus juga menuju ke Yerusalem, dan Paulus akhirnya diperkenalkan Barnabas kepada para rasul gitu. Nah, ketika di Yerusalem itu ada begitu banyak orang-orang Yahudi, siang dan malam tuh berusaha untuk berstrategi bagaimana ya kita bisa untuk menangkap dan membunuh Paulus. Karena mereka dulu satu komplotan ya kan, orang-orang Farisi, orang-orang yang tidak suka dengan Yesus dan para pengikutnya, tapi sekarang Paulus justru menjadi murid Kristus gitu ya. Itu aneh sekali gitu ya bagi orang-orang Yahudi saat itu, sampai akhirnya mereka ingin untuk menangkap dan membunuh Paulus. Nah, kemudian akhirnya atas kasih karunia Tuhan, beberapa murid-murid yang ada di Yerusalem itu mengusahakan untuk Paulus itu bisa keluar dari Yerusalem dengan tidak diketahui oleh orang Yahudi itu. Jadi si Paulus akhirnya diturunin tuh dari keranjang di dekat tembok kota gitu ya. Akhirnya bisa keluar ke daerah lain selain Yerusalem untuk memberitakan Injil. Khususnya waktu itu Paulus berada di Antioquia, menerima pesan bahwa dia dan Barnabas dikhususkan untuk melayani visi Tuhan, yaitu untuk memberitakan Injil, khususnya ke orang-orang non-Yahudi. Nah, jadi ketika Paulus memberitakan Injil itu ke daerah-daerah lain gitu ya, itu yang disebut dengan perjalanan misi gitu ya. Sebenarnya misi apa? Pelayanan penginjilan. Jadi Paulus udah melakukan 3 perjalanan gitu ya. Nah, yang pertama, yang kedua kemarin kita udah bahas, dan perjalanan misi yang ketiga itu Paulus lebih banyak untuk datang ke daerah-daerah yang sudah pernah dia kunjungin. Daerah-daerah yang udah ada orang percaya gitu ya. Tujuannya apa? Untuk memberikan pesan, kekuatan, dan peringatan juga.
Nah, jadi menariknya Paulus di perjalanan ketiga ini dia berkunjung ke daerah-daerah yang sudah pernah dia kunjungin dan di sana ada gereja Tuhan, ada jemaat Tuhan gitu ya. Paulus kasih pesan peringatan tapi juga pesan pengharapan. Ya, khususnya bagi para penatua jemaat. Kemarin kita bahas di Kisah Para Rasul berapa tuh? 20, 20 dan 21 kalau nggak salah. Nah, terus akhirnya Paulus juga menceritakan bahwa dia nggak akan datang lagi nih ke daerah-daerah ini gitu. Mengingat memang Paulus udah dapet tuntunan dari Roh Kudus bahwa dia harus menghadapi penderitaan dan penjara di Yerusalem. Nah, uniknya ya, karena ini adalah kehendak Allah yang dinyatakan melalui Roh Kudus. Nggak cuma Paulus yang dapetin pesan itu, jemaat Tuhan, termasuk ada Agabus gitu ya, seorang nabi, itu dapetin pesan yang sama bahwa akhirnya Paulus akan dipenjara, Paulus akan ditangkap dan diserahkan ke bangsa asing. Nah, jadi makin sedihlah jemaat Tuhan saat itu. Sedihnya kenapa sebenarnya? Sedihnya karena pemimpin mereka yang sudah menabur, yang sudah mengajarkan kebenaran, yang sudah membimbing mereka, menasihati mereka. Paulus bilang, aku menasihati kamu 3 tahun lamanya dengan bercucuran air mata gitu ya. Jadi mereka bersyukur bahwa ada seorang pemimpin rohani yang mau mengajar mereka, membina mereka, mengasihi mereka, dan pemimpin itu tidak akan datang lagi kepada mereka gitu. Jadi mereka merasakan sedih. Nah, sampai akhirnya mereka mencoba untuk menahan Paulus supaya Paulus nggak balik ke Yerusalem dan supaya Paulus tidak menghadapi penjara dan penderitaan. Tapi Paulus bilang, "Gak bisa. Saya tuh bukan hanya rela untuk disiksa, saya juga rela untuk mati demi Kristus." Sampai akhirnya dengan usaha yang sudah dikerjakan oleh jemaat untuk menahan Paulus untuk balik ke Yerusalem, akhirnya mau nggak mau jemaat Tuhan jadi ikhlas. Terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya ketika lagi baca ayat itu, saya berhenti. Wow, sampai akhirnya jemaat Tuhan pun bisa untuk menerima, bisa untuk merenungkan maksud dari kehendak Tuhan. Bahwa kalau memang kehendak Tuhan untuk Paulus menghadapi yang namanya penderitaan dan penjara, biar itu terjadi. Kita nggak mudah ya untuk kita bisa berdoa sesuai terjadilah Tuhan sesuai dengan kehendakmu. Iya, karena kita belum mengerti sebenarnya apa konsep dari kehendak Tuhan. Jangan-jangan kita masih sering hidup dengan kehendak kita sendiri. Maka kita sulit untuk berdoa terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi pada akhirnya dengan hikmat Tuhan, dengan pengertian daripada Tuhan, jemaat Tuhan, para penatua jemaat akhirnya bisa bisa berkata, terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan terhadap kehidupannya Paulus, pemimpin rohani mereka. Nah, jadi akhirnya Paulus balik ke Yerusalem, ketemu dengan para penatua di Yerusalem, para rasul di Yerusalem. Paulus kasih update, report. Oh ini loh penginjilan saya adakan, ada begitu banyak orang-orang non-Yahudi yang mau menerima Injil dan mempercayai Yesus Kristus adalah juru selamat. Ini loh perkembangannya jemaat di masing-masing daerah, ini loh yang mereka lakukan. Dan juga Paulus memberitakan apa? Ada masalah di tiap-tiap daerah tuh ada masalah dan bagaimana perkembangannya. Singkatnya, para penatua jemaat juga memberitahukan bahwa ada beberapa orang Yahudi yang memang ingin untuk menangkap Paulus di Yerusalem gitu ya. Jadi di Yerusalem sendiri itu udah chaos banget informasi tentang Paulus, bahwa orang-orang Yahudi di Yerusalem itu mendapatkan informasi yang sepenuhnya tidak benar ya, dan mereka udah liar dengan asumsi mereka bahwa si Paulus ini mengajarkan orang-orang Yahudi itu untuk melanggar hukum Taurat. Nah, itu berbeda ya dengan apa yang Paulus bagikan. Paulus menyebarkan Injil tentang Kristus bahwa hukum Taurat tidak ada kaitan dengan keselamatan manusia. Karena keselamatan itu diterima oleh karena kasih karunia. Ya, jadi bukan karena seseorang tuh melakukan suatu kebaikan lalu Tuhan, wah kamu pantas untuk diselamatkan, tidak. Karena kita semua telah jatuh ke dalam dosa, kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah, nggak ada seorang pun manusia yang mencari Allah, bahkan nggak ada satupun manusia yang berinisiatif untuk berbuat baik benar di hadapan Allah.
Berbuat baik dan benar menurut manusia mungkin banyak ya, tapi menurut standarnya Tuhan tidak ada. Itu juga yang saya pelajari gitu ya dari, tentang, hamatologi. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan dari, akhirnya Paulus itu ada di Yerusalem, Paulus akhirnya menghadapi orang-orang Yahudi yang marah, ya, yang ribut, yang chaos banget gara-gara Paulus. Menarik ya, banyak orang bertentangan dengan satu orang yaitu Paulus. Sama, saya ketika merenungkan itu sama ya ini kayak kejadian waktu Yesus saat Yesus ditangkap gitu ya, ada ribuan orang yang ingin menangkap dan membinasakan Yesus padahal hanya melawan Yesus gitu ya. Mereka rusuh banget, mereka ribut banget, tapi sebenarnya karena apa? Karena tidak banyak orang mau terima kebenaran. Ya, ketika Yesus mengajar, ketika Yesus melayani, ketika Yesus, membimbing orang-orang yang kehilangan arah gitu ya, seperti domba yang kehilangan arah, Yesus yang ada melakukan mujizat untuk menolong orang-orang itu untuk dilepaskan dari penderitaan akan dosa gitu ya, dari kebodohan mereka, dari, ketidaktahuan mereka akan kebenaran. Orang-orang yang benci kepada Yesus kenapa sih? Kenapa ada orang-orang yang ingin menangkap Yesus? Karena mereka tidak suka kebenaran. Karena Yesus membongkar pekerjaan mereka yang tidak benar. Bisnis orang-orang yang dilakukan dengan tujuan yang tidak baik dan dengan kebiasaan yang tidak baik, itu semuanya jadi berkurang. Jadi kepentingan orang-orang ya yang dilakukan dengan motivasi yang buruk, ya, kebiasaan-kebiasaan yang udah, bias dari yang sebenarnya firman Tuhan sampaikan kepada orang Israel ribuan tahun yang lalu, itu jadi kontras dengan apa yang Yesus ajarkan. Ya, Yesus bukan mengajarkan hal yang baru. Firman Tuhan yang udah disampaikan kepada orang Israel dari zaman dahulu tuh Yesus sampaikan. Tapi pada perkembangannya orang-orang Israel tuh justru tidak lagi berfokus, tidak lagi mendapatkan hasil yang benar dengan motivasi yang benar dari firman Tuhan, tapi justru mereka lebih menyukai yang namanya tradisi, kebiasaan, yang membuat mereka jadi lupa fokus nih akan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi akhirnya dari Kisah Para Rasul 22 kemarin kita baca Paulus ditangkap. Nah, Paulus ditangkap, ya kan, karena keributan orang-orang Yahudi saat itu sebagai, sebagai bangsa yang memerintah orang-orang Yahudi saat itu yaitu Romawi. Akhirnya, beberapa pasukan menangkap Paulus dong gitu ya, karena ada apa nih kok ributnya gede banget gitu ya. Jadi mereka menangkap Paulus. Nah, tapi ketika Paulus itu mau disesah di Kisah Rasul 22 kemarin kita melihat Paulus mengatakan apa? Apakah boleh seorang Rum disesah tanpa diadilin? Lalu si pasukannya, "Hah? Tunggu. Akhirnya yang mau menyesah Paulus akhirnya cek and recheck dulu sama pemimpin pasukannya. Tunggu. Kok ini Paulus bilang dia orang Rum gitu kan. Terus akhirnya bertanya jawablah si kepala pasukan itu, "Emang kamu orang Romawi?" Akhirnya Paulus bilang, "Iya, aku asalnya dari Kilikia." Ya udah akhirnya penderitaannya Paulus disesah itu di-delay dulu. Nah, barulah akhirnya ditetapkan waktu yang tepat untuk Paulus dibawa ke rapat mahkamah agama yang kita mau baca hari ini. Yuk. Kisah Para Rasul 23 ayat yang pertama. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Nah, jadi menariknya perkataan Paulus ini bahwa Paulus hidup dengan hati yang murni di hadapan Allah, kita udah lihat dari sebelumnya. Jadi ketika kita baca Kisah Para Rasul 23 ayat pertama ini, kita nggak kaget karena dari Kisah Para Rasul 21, 20 ketika Paulus menyampaikan pesan kekuatan dan peringatan kepada para penatua jemaat, Paulus katakan adalah, "Aku tidak bersalah di hadapan Tuhan karena dengan berjerih payah ya dengan, waktu yang sangat lama, 2 tahun, 3 tahun aku mengajar kalian supaya tidak ada seorang pun yang binasa karena tidak mendengarkan kabar keselamatan." Dan Paulus juga berusaha untuk
kerja untuk membiayai kehidupannya dia dengan kehidupan rekan-rekan pelayanannya. Tapi dengan dia bekerja untuk membiayai kehidupan sendiri dengan teman-teman rekan pelayanannya, Paulus juga tidak melupakan misi pelayanannya itu menginjil. Ya, jadi sebelumnya kita udah baca di Kisah Para Rasul 21:20 bahwa Paulus di hadapan Tuhan, Paulus bersih, tidak ada sebuah beban bahwa Paulus kurang nih untuk menginjil sini, enggak. Paulus udah berusaha dengan yang sebaik mungkin untuk menginjil. Sampai Paulus mengalami penderitaan. Kita sebelumnya udah lihat ya berapa kali Paulus terombang-ambing di atas laut, disesat, ditangkap, dilempari batu gitu ya, dikejar-kejar orang, direndahkan orang, kita udah baca sebelumnya. Oke, ayat yang kedua. Tetapi Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, engkau mengejek imam besar Allah. Jawab Paulus, hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu. Nah, saya mau sampaikan gini. Jadi Paulus berada di hadapan anggota-anggota Mahkamah Agama. Ya, jadi Paulus dibawa ke sidang Mahkamah Agama. Nah, sidang Mahkamah Agama ini itu ada siapa aja gitu ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengarkan. Jadi dalam sidang Mahkamah Agama ada siapa aja? Ada yang namanya orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, dan imam besar. Ya, makanya di sini ada yang bernama imam besar yang bernama Ananias. Ya, ketika Paulus berkata bahwa dia tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah, imam besar itu menyuruh orang terdekat yang ada di Paulus untuk menampar Paulus. Tetapi apakah Paulus balik menampar imam besar itu? Tidak. Tidak. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus bilang, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Ya, jadi Paulus tidak balik menampar, tapi Paulus membiarkan ya Allah sendiri yang akan membalas perbuatan dari imam besar itu. Nah, lalu kan di sini firman Tuhan mencatat bahwa ada yang berkata, Paulus, kamu mengejek imam besar Allah. Lalu Paulus menjawab, hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Jadi kita tahu bahwa di dalam perjanjian baru itu ada disebutkan 3 imam besar. Ya, yang pertama namanya Anas, yang kedua kita tahu Kayafas, yang ketiga ya ini nih Ananias. Ya, kalau misalnya mau cari berapa lama mereka menjabat sebagai imam besar, coba cari aja di sumber-sumber yang ada kok. Nah, jadi dari beberapa sumber yang saya temukan berkaitan dengan arti dari kalimat Paulus ini bahwa kok Paulus bisa bilang, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Jadi ada sumber yang mengatakan bahwa iya, kalau Kayafas Ananias kenal, tapi kalau Kayafas Paulus kenal, tapi Ananias ini Paulus tuh nggak kenal. Ya, dan yang kedua, bisa juga Paulus itu memandang kehidupan Ananias tidak mencerminkan imam besar. Makanya Paulus bilang, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Karena kehidupan, perbuatan dari Ananias tidak mencerminkan seorang imam besar. Kenapa Paulus bisa bicara seperti itu? Paulus adalah seorang Farisi. Paulus adalah seorang yang mengetahui seluruh seluk-beluk hukum Taurat. Ya, dia siang dan malam mempelajari tuh hukum Taurat dan kitab-kitab orang Yahudi. Ya, jadi Paulus tahu nggak pekerjaan, tanggung jawab, bagaimana hidup seorang imam besar, tahu. Nah, jadi ada juga sejarawan Yahudi di abad pertama yang namanya Josephus. Ya, atau Yosefus itu menuliskan memang dalam bukunya
Ananias itu memang orangnya gampang kepancing. Ya, sedangkan kalau kita tahu, ya jangankan imam besar deh. Imam besar itu kan dibilangnya seorang pemimpin agama gitu ya. Pada umumnya deh sebagai pemimpin, kalau kita mau untuk mendalami ya, bagaimana hidup seorang pemimpin, bagaimana tingkah laku seorang pemimpin, bagaimana perkataan seorang pemimpin. Memang itu kehidupan mereka dituntut sangat besar gitu ya. Tuntutan terhadap para pemimpin tuh tinggi banget. Karena pemimpin pasti harus punya kualitas hidup di atas orang-orang yang dia pimpin. Tapi bagaimana bisa Ananias punya ya kecenderungan itu sebuah apa ya? em, Bukan kepribadian sih, tapi kecenderungan tuh gampang kepancing. Kan menarik ya, seorang pemimpin kok gampang kepancing. Nah, jadi kita lihat bahwa bukan hanya dari yang Paulus katakan tentang Ananias tidak bertindak sebagai imam besar, ya, tapi Josephus itu juga menuliskan bahwa Ananias ini orangnya gampang kepancing. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya quick tempered, gampang kepancing, ya. Jadi ya Paulus bilang, ya menurut aku nggak tahu kalau dia imam besar. Hidupnya tidak mencerminkan imam besar. Oke, selanjutnya kita baca. Jadi Paulus mengatakan memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu. Tadi sebelumnya saya udah katakan memang Paulus ini kan seorang Farisi dulunya ya. Dan dia mempelajari semua kitab-kitab orang Yahudi beserta Talmudnya, komentarnya, interpretasi para rabinya gitu ya. Dan ini itu memang ada di dalam Keluaran 22 ayat 28. Ya, yang tertulis, janganlah engkau mengutuki Allah dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Nah, kita lanjut ke Kisah Rasul 23 ayat 6. Dan karena ia tahu bahwa sebagian mereka itu yang hadir di dalam sidang mahkamah agama itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan Farisi, apa yang Paulus mau sampaikan? Kita perhatikan. Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Karena memang sebelumnya itu di Yerusalem tersebar kabar, termasuk bagi orang-orang Romawi ya saat itu, tersebar kabar bahwa Paulus ini bukan orang Yahudi ya, tapi dia seorang pelarian gitu ya. Nah, jadi ya beredar kabar-kabar yang tidak benar gitu ya. Jadi Paulus menegaskan kembali bahwa Paulus adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Lalu apa yang terjadi ketika Paulus sampaikan ini? Ketika Paulus setelah selesai menyelesaikan kalimat ini, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Nah, jadi dari firman Tuhan sendiri kita mengetahui perbedaannya orang Saduki, Farisi. Kalau misalnya kita lihat dalam Perjanjian Baru itu kan golongannya banyak ya. Ada dari Eseni, Saduki, Farisi, ada satu lagi. Bapak Ibu bisa cari semuanya golongan yang terkenal di dalam masa ketika Yesus melayani di bumi ya dalam Perjanjian Baru. Nah, salah satunya ada Saduki, Farisi, lalu ada Eseni. Nah, jadi kita tahu bahwa orang Saduki itu tidak percaya namanya kebangkitan manusia. Tidak percaya yang namanya ada malaikat atau roh. Tapi kalau orang Farisi percaya yang namanya kebangkitan, percaya yang namanya spiritual beings. Ya. Nah, jadi ketika Paulus menyampaikan bahwa dia orang Farisi dan dia mengharapkan akan terjadi kebangkitan orang mati,
Di dalam sidang mahkamah agama itu jadi rame. Karena orang-orang yang hadir di situ punya pemahaman berbeda, kepercayaan yang berbeda, jadi rame gitu ya. Ayat yang ke-9, maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya. Lihat ya, Paulus dari awal perkataannya, ya, Paulus cuma bicara apa adanya, nggak ada yang ditutup-tutupin. Dan kalau kita lihat, Paulus berbicara apa adanya, tapi Paulus ini nggak ada satu kalimat pun yang menurut saya itu self-center untuk kepentingan sendiri, untuk kebanggaan sendiri, enggak. Paulus sampaikan semuanya yang dia tahu, yang dia alamin gitu ya. Kalau sebelumnya kita baca di Kisah Para Rasul 22, Paulus ceritain tuh bagaimana pertobatannya, ketemu sama Yesus, bagaimana para rekan sekerjanya menyaksikan yang sama tapi nggak mendengar perkataan Yesus, cuma dia aja. Bagaimana dia mendapatkan kesembuhan ketika ada seorang yang bernama Ananias datang dan berdoa baginya gitu ya. Nah, jadi sepanjang Paulus itu mengeluarkan kata-kata, kalimat di hadapan sidang mahkamah agama, nggak ada satupun kalimat ini yang self-center. Paulus cuma bicara apa adanya aja tentang apa yang dipercayai. Nah, tetapi dari kalimat itu ada kesempatan di mana orang-orang Farisi yang ada dalam sidang mahkamah agama itu menjadi mendukung Paulus. Bahwa kami gak menemukan ada kesalahan tuh sama ini. Barangkali beneran Paulus ini menerima pesan dari roh atau malaikat. Jadi orang Farisi justru mensupport Paulus dan akhirnya mengutuk orang-orang Saduki gitu ya, condemning mereka. Ini kalian keliru nih dengan menangkap orang ini. Ayat yang ke-10. Maka terjadilah perpecahan besar sehingga kepala pasukan dari Romawi takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena jadi rame banget gitu ya. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Jadi karena di daerah Yerusalem saat itu yang memerintah itu di bawah pemerintahan Romawi, jadi yang akhirnya menangkap, melindungi Paulus dan membawa Paulus kembali ke markas, yaitu adalah pasukan dari Romawi, gitu ya. Ayat yang ke-11, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisi Paulus dan berkata kepada Paulus, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Nah, saya senang banget setiap kali saya baca firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memilih hamba-hambanya, bagaimana Tuhan memberikan visi kepada hamba-hambanya, bagaimana Tuhan menyertai hamba-hambanya. Itu menunjukkan penyertaan Tuhan loh. Jadi sama sekali bukan karena kuat dan gagah tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab untuk menjalani visi Tuhan, untuk melayani umatnya Tuhan, tapi karena penyertaan Tuhan. Ketika Paulus berada di dalam penjara ya, di dalam markas setelah sidang mahkamah agama terjadi, Tuhan datang dan memberikan pesan kuatkanlah hatimu. Tapi nggak cuma bicara tentang kuatkanlah hatimu, tapi ada visi Tuhan selanjutnya bagi Paulus. Apa? Seperti engkau dengan berani bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Jadi nanti kita tahu bahwa setelah Paulus membuat menyebabkan keributan gitu ya, sebenarnya bukan karena Paulus tapi karena orang-orang itu sendiri gitu ya. Jadi nanti kita akan baca bagaimana dengan perantara dari pasukan Romawi ini Paulus dibawa ke Roma. Dan bagaimana Paulus juga harus bersaksi tentang Kristus di Roma. Jadi kita keliru ya kalau kita melihat bahwa Paulus kasihan banget sih menderita. Kasihan banget sih Paulus masuk ke dalam penjara. Itu hanyalah yang kelihatan. Tapi visi Allah kepada Paulus supaya
Di Yerusalem, Paulus bisa memberitakan tentang Kristus, tapi juga nanti ketika Paulus dibawa ke Roma, tujuan utamanya adalah supaya Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang di Roma. Besok dalam minggu ini kita akan membahas ayat-ayat itu ya. Oke, jadi saya senang banget hari ini kita belajar pesan Tuhan yang menguatkan hati Paulus bahwa tugas kamu belum selesai, masih ada tugas selanjutnya. Dan makna yang lebih dalam lagi bahwa ya kamu tidak akan berakhir dalam penjara ini, karena masih ada visi Tuhan dalam hidupmu. Kamu akan memang kamu akan mengalami penderitaan gak enak gitu ya, bahkan nanti di Roma juga akan mengalami namanya pengadilan. Tapi kamu akan bersaksi tentang aku. Nah, kebanyakan kan kita manusia, kita orang percaya, kita hanya menilai keadaan itu baik atau tidak baik itu dari apa yang kita rasa, apa yang kita dapatkan. Saya nggak dapetin apapun, wah saya rugi. Saya dihina orang Tuhan, saya dijelek-jelekin orang, saya direndahkan sama orang Tuhan. Tapi ya Tuhan dapat bekerja melalui peristiwa yang baik ataupun buruk untuk kemuliaan namanya. Jadi sebelumnya kita lihat bahwa Paulus sudah mantep. Jangankan untuk dipenjara, mati pun aku udah siap. Demi supaya Kristus itu dimuliakan. Kalau kita baca dari kitab Filipi, dari balik penjara, Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu yang dulu aku anggap sebuah keuntungan, ya itu latar belakangnya, apalagi pekerjaannya, ilmunya, hikmatnya sebagai orang Farisi, keturunan Yahudi asli, orang Ibrani gitu kan, dari Benyamin. Semua kebanggaan itu Paulus anggap sampah. Ya kalau namanya sampah, kita nggak akan mau tuh untuk kita pegang-pegang terus, karena sampah. Pertama kotor, bau, nggak berguna, sampah. Jadi Paulus nggak lagi anggap semua itu keuntungan sebagai sebuah kebanggaan yang dia pegang-pegang terus, enggak. Tapi dia anggap semua itu sampah demi dia mendapatkan Kristus. Ya, Paulus menuliskan kalimat itu dari balik penjara. Jadi bukannya Paulus menceritakan aku menderita, aku udah putus pengharapan. Tapi justru dari balik penjara, Paulus menuliskan surat Filipi yang menjadi surat yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan semangat. Ya, bahkan ketika Paulus menuliskan surat itu, orang-orang rekan sekerja pelayanan Paulus justru nggak takut. Kenapa? Oh, kalau kita beritain tentang Kristus, paling cuma masuk penjara. Tapi kalau di penjara pun ada Tuhan. Kalaupun mati, Paulus katakan, aku akan bersama dengan Tuhan juga. Tapi pada akhirnya Paulus mengutamakan apa yang lebih berguna. Apa yang lebih berguna di dalam kehendak Tuhan, yaitu supaya Paulus kembali untuk ketemu dengan jemaat, bukan untuk kepentingan Paulus, untuk kepentingan jemaat. Nah, teman-teman semuanya boleh baca lagi di Filipi ya. Itu cuma 4 pasal kok, dikit. Tapi saya suka banget baca kitab Filipi itu karena kita jadi belajar makna tentang kasih yang sesungguhnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita masih melihat ya peristiwa itu baik atau buruk berdasarkan apa yang kita dapatkan, kita sebagai orang percaya, kita keliru. Yuk kita bertumbuh sama-sama. Yuk kita tinggalin kebiasaan lama itu. Karena Tuhan itu dapat memakai ya peristiwa-peristiwa yang buruk bahkan menyedihkan untuk menggenapi apa yang jadi kehendaknya Tuhan. Ya jadi nih ketika kita baca firman Tuhan, perspektif kita diubahkan Bapak Ibu. Ada terjadinya pembaharuan akal budi. Iya, termasuk saya. Dulu saya nggak suka yang namanya penderitaan. Oh, kalau saya berpikir, orang-orang sukses itu karena mereka menghindari penderitaan. Oh, orang-orang itu bisa berhasil dipakai Tuhan karena mereka pintar, mereka menghindari yang namanya penderitaan. Tapi saya mau katakan, ketika saya mendalami firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, saya menyadari ada kekeliruan dalam perspektif saya. Kenapa? Karena ternyata Tuhan dapat berbicara dalam peristiwa yang tidak baik. Bahkan Tuhan dapat memakai peristiwa yang tidak baik itu untuk kemuliaan namanya.
Tuhan dapat mengajar kita dalam peristiwa-peristiwa yang tidak enak, tidak nyaman untuk kebaikan kita. Jadi kalau misalnya hari ini kita lagi ngalamin hal-hal yang gak enak ya, saya mau katakan Tuhan tidak berhenti bekerja. Sekalipun kita ngalamin yang namanya penderitaan, kerugian, kita yang ngalamin namanya sakit, kita ngalamin hal yang namanya aduh kayaknya gak enak banget nih peristiwa ini aku alamin. Tapi saya mau katakan pekerjaan Tuhan tidak terbatas. Ya, itulah luar biasa Tuhan kita. Mungkin kita menyadari bahwa diri kita terbatas karena kita tidak selalu bisa menghasilkan yang baik. Kata Paulus, kita pengen ngelakuin yang baik. Kenapa jadi hasilnya yang buruk? Kita pengen untuk berkata-kata yang baik, tapi yang keluar malah yang buruk. Selalu bertentangan. Itulah yang namanya keinginan roh dan daging gitu ya. Nah, tapi saya mau katakan bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, peristiwa buruk, apalagi kerugian, penderitaan, kesakitan bisa terjadi. Tapi Tuhan dapat memakai itu untuk mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Nah, kalau kita mengerti pesan firman Tuhan hari ini, kita mau mempercayai dan kita mau punya perubahan perspektif. Oke Tuhan, oke, aku akan percaya firman ini karena Tuhan yang bicara. Dan aku percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup aku. Kenapa? Karena kita semua yang hidup sampai hari ini, kita masih punya tugas dari Tuhan. Ya, tadi saya merenungkan gitu ya, ketika saya lagi baca firman Tuhan, saya lagi mendalami firman Tuhan, saya berpikir aja gitu, kayaknya kok orang-orang itu bisa ya Tuhan kepikiran untuk udahlah saya nggak mau punya hidup yang lebih lama lagi. Kenapa ya ada orang-orang yang pengen banget untuk hidup lebih lama tapi nggak dapat kesempatan hidup lebih lama, tapi ada orang-orang yang udah nggak niat hidup tapi justru dapat kesempatan untuk hidup. Saya mengatakan bahwa setiap kita tuh, apalagi orang percaya, kita masih punya visi dari Tuhan. Tapi sayangnya ada begitu banyak orang, mereka hanya berfokus dengan apa yang mereka lihat, yaitu masalah, masalah, masalah. Sampai mereka lupa bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Tuhan yang mampu bekerja melalui setiap peristiwa yang ada dalam kehidupan kita. Jadi saya lihat bahwa oh Tuhan, demikian juga saya sekarang hidup, saya tuh masih punya ya visi dari Tuhan. Saya masih punya tugas, saya masih punya tanggung jawab, yaitu apa? Untuk saya menginjil. Saya sebagai penginjil full time Bapak Ibu, saya tuh punya kembali terus diteguhkan, kembali terus dikuatkan oleh Tuhan, dihibur oleh Tuhan. Karena pada hari-hari ini memang perlu kebenaran firman Tuhan untuk disampaikan kepada semua orang. Kenapa? Karena dunia ini juga semakin frontal, dunia ini akan juga semakin berusaha untuk menarik banyak orang mengikuti kecemaran, kejahatan, kenajisan. Ya, kita lihat aja, dunia sekitar kita bukan lebih baik kan? Dunia kita bukan hanya semakin buruk secara moral. Ya, kalau kita moral, kita bicara moral, mungkin beberapa orang bisa untuk menutup-nutupi. Oh, ini buat kebaikan kok. Ya, ya namanya juga hak manusia ya, kita kan harus menerima hak mereka. Tapi kita lihat dulu sekarang buktinya dari negara barat. Ya, mereka melupakan bahwa firman Tuhan tuh lebih terutama dari apapun. Ya, ketika kita mau untuk menghargai, menghormati manusia, kita mau untuk mengasihi, kita mau untuk menerima manusia. Tapi kita lihat dulu apa yang dari kata firman Tuhan. Ya, apakah semua keinginan manusia itu baik? Tidak. Apakah semua pikiran manusia itu ya, kalau kita hanya hidup berdasarkan hasrat dan keinginan kita, apakah semua itu baik? Apakah itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan? Kan tidak. Karena kita masih ada dalam daging ini kan, yang perlu untuk kita taklukkan, kita disiplinkan supaya tubuh jasmani kita ini takluk kepada kebenaran. Jadi saya bersyukur banget juga sebenarnya di Indonesia ini, meskipun kalau kata orang-orang Indonesia ini masih ada begitu banyak orang percaya yang berdoa bagi Indonesia. Ya, saya percaya itu. Masih begitu banyak orang percaya yang mau berdoa, berjuang, menginjil, berkhotbah, mengajar kepada orang-orang yang belum tahu kebenaran. Supaya kita semuanya itu di Indonesia tahu kebenaran, tahu isi hati Tuhan, tahu rencana Tuhan, ya tahu kehendaknya Tuhan. Iya, saya tahu orang-orang percaya yang ada di Amerika, mereka juga terus berdoa gitu ya buat Amerika.
Kalau misalnya kita lihat-lihat, yang pertama kali maju terhadap kegerakan LGBTQ itu kan sebenarnya adalah orang tua. Orang tua dari orang-orang yang percaya gitu ya. Orang-orang tua yang memikirkan, "Alah, bagaimana kalau ini terjadi kepada anak-anak kita? Anak-anak kita diajar propaganda terjadi kepada anak-anak kita lewat cara-cara yang halus gitu ya. Tapi sebenarnya akhirnya membuat anak-anak kita yang kita udah kasihi, yang kita terus doakan, terus kita jaga, malah jadi hancur gitu aja." Saya lihat banyak videonya tentang seperti itu, bagaimana orang tua di Amerika itu berdoa, mereka benar-benar pasang, apa ya, bahkan mereka berani untuk menghentikan anak itu dari sekolah dan ya udah homeschooling aja. Supaya maksudnya anak-anak itu, bukan dicuci otak sama orang tua, tapi untuk diajarkan kebenaran, untuk melihat, dapat perspektif, memandang keadaan sekitar dari sudut pandang firman Tuhan. Nah, jadi selanjutnya ya ayat yang ke-12, "Dan setelah sehari siang orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus." Jadi Paulus masuk ke dalam markas ya, lalu orang-orang Yahudi yang memang sudah mau eee berkeputusan untuk membunuh Paulus, mereka udah tekadnya kuat banget nih bahwa mereka nggak akan makan, mereka nggak akan minum sebelum membunuh Paulus. Jadi mereka anggap ketika Paulus mati, ya kekristenan itu akan berhenti. Nah nanti selanjutnya kita akan baca keseluruhan kisah para rasul dan juga kitab-kitab Saulus lainnya. Bagaimana hari ini kita lihat kekristenan tidak mati ketika Paulus mati gitu ya. Karena kenapa? Karena kekristenan ini bicara tentang kehendaknya Allah, kekristenan ini bicara tentang Kristus, kekristenan ini bicara tentang apa yang jadi rencananya Allah, yaitu keselamatan. Ya, supaya seluruh bangsa, semua orang apapun latar belakang mereka bisa beroleh keselamatan di dalam Kristus. Nah, jadi, setelah mereka bertekad, setelah mereka benar-benar berkumpul, "Oke, kita punya tekad yang kuat ya untuk kita semua akan membunuh Paulus." Jumlah mereka ini lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, "Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan dan minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan mahkamah agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti dan sementara itu kami sudah siap untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu. Akan tetapi, nah, kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh kemenakan Paulus? Dia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira di markasnya dan berkata kepadanya, "Bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya." Perwira itu membawa kepada kepala pasukan dan berkata, "Paulus, orang tahanan itu memanggil dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu." Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu lalu membawanya ke samping dan bertanya, "Apa yang perlu kau beritahukan kepadaku?" Jawabnya, "Orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke mahkamah agama. Seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan lebih teliti daripadanya. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih dari 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang Paulus. Mereka bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu." Nah, jadi menariknya ketika orang-orang Yahudi membuat rencana pembunuhan Paulus. Dan bagaimana orang-orang Yahudi itu membawa rencana mereka itu ke sidang agama, mahkamah agama untuk janjian ya kan, untuk berstrategi untuk membunuh Paulus. Itu semua didengar oleh kemenakannya Paulus dan dia menyampaikannya kepada kepala pasukan. Nah, nih,
Setelah dia mengatakan kalimat ini, ayat yang ke-22 dikatakan, lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memberitakannya kepadanya. Sebentar ya. Iya, bentar ya. Jadi mesti keluar. Nah, jadi setelah kemenangan Paulus ini menyampaikan pesan itu kepada kepala pasukan, ayat yang ke-22, lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix. Nah, menariknya gini. Jadi, firman Tuhan mencatat ya, kemenangan Paulus ini ketika menyampaikan pesan ini kepada kepala pasukan. Ya, kepala pasukan tidak menunda-nunda dulu. Ah, ini kayaknya nggak bener nih. Ini kayaknya nggak valid deh. Kita cari tahu dulu ya. Kita tunggu dulu nih. Apakah benar-benar terjadi? Enggak. Tapi kepala pasukan langsung ya menyuruh anak muda itu pulang dan jangan kasih tahu ke siapa-siapa. Yang kedua, kepala pasukan itu memanggil 2 perwira untuk melakukan tugas apa? Siapin 200 orang prajurit, 70 orang berkuda, dan 200 orang bersenjata lembing. Jadi totalnya berapa? Banyak banget gitu ya, banyak banget. Tujuannya untuk membawa Paulus ini untuk diselamatkan dari orang-orang Yahudi. Nah, sekali lagi, jadi ketika saya mendalami perikop ini, ya, kepala pasukan Romawi ini tuh nggak ada kaitannya dengan apa yang menjadi masalah orang-orang Yahudi saat itu. Ya, itu nggak jadi persoalan. Yang jadi persoalannya adalah orang-orang Yahudi ini bermasalah sama orang yang punya kewarganegaraan Rom ini, Paulus. Jadi ini masuk ke ranah hukumnya orang Romawi gitu ya. Jadi sebagai kepala pasukan dia tahu kebenaran, dia nggak bisa untuk membiarkan orang-orang Yahudi itu melakukan ketidakadilan kepada Paulus gitu ya. Jadi dia perlu untuk secepatnya menyelamatkan Paulus untuk diberangkatkan untuk diadilin dengan seadil-adilnya menurut hukum Romawi. Nah, jadi yang di sini dibilang di ayat 23, bawalah Paulus dengan selamat kepada wali negeri Felix. Jadi nama lengkapnya adalah Marcus Antonius Felix. Ya, jadi dia adalah salah satu pemimpin, dia adalah pemimpin Romawi dari daerah Yudea di zaman AD 52 sampai 60. Jadi menurut tadi yang saya bilang sejarawan Yahudi di abad pertama, Felix ini memang dia disebut sebagai pemimpin yang dipilih oleh Claudius. Iya, jadi selanjutnya kita baca ya ayat yang ke-25. Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut. Salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama. Tetapi ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka. Tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku ia telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu. Sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu. Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris.
Pada keesokan harinya, mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, "Aku akan memeriksa perkaramu. Bila para pendakwamu juga telah tiba di sini." Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Jadi kita tahu bahwa Paulus itu kampung halaman itu Kilikia namanya ya, adanya di Tarsus. Nah, saat itu area itu berada di bawah provinsi Romawi. Ya, jadi kalau ngomongin tentang yuridiksi itu berada di bawah yuridiksinya Felix, utusan Syria. Felix memutuskan untuk mengadili Paulus daripada menyerahkannya kepada atasannya. Jadi Felix yang nanti akhirnya bertanggung jawab kepada pengadilannya Paulus ini. Ya, jadi ini 35 ayat kita telah baca. Lalu apa yang bisa kita lihat? Sederhananya, ya, saya memperhatikan bagaimana penyertaan Tuhan. Seringkali kita menganggap penyertaan Tuhan tuh berarti kita dijauhkan, ya kan? Iya, karena ada beberapa firman Tuhan seperti itu, apalagi kalau kita baca Amsal, Mazmur gitu ya. Kita dijauhkan dari hal-hal yang jahat, dari rencana orang fasik. Tetapi kalau misalnya kita lihat dari firman Tuhan ayat-ayat lainnya juga, kejadian buruk, peristiwa buruk itu dapat terjadi tapi atas seizin Tuhan. Nah, bicara tentang penyertaan Tuhan yang saya mau sampaikan adalah penyertaan Tuhan itu bisa kita lihat nggak cuma dari peristiwa-peristiwa yang baik aja, tapi Allah menyertai kita melalui peristiwa-peristiwa yang buruk juga. Buktinya apa? Hari ini kita hidup. Pandemi itu nggak baik loh. Semua orang ngalamin. Orang yang punya uang nggak punya uang, orang pintar nggak pintar, apalagi orang-orang yang sehat atau nggak sehat, dalam arti maksudnya orang-orang yang punya memang kecenderungan sakit bawaan sama orang yang sehat biasa aja, semuanya kena. Dalam arti semuanya kena dampak. Tapi sampai hari ini kita lihat bahwa kita masih hidup. Tentu saja bukan karena keluarga kita. Karena kita lihat ada orang-orang yang hati-hati banget malah kena COVID dan pergi cepat gitu aja. Ada orang-orang yang udah sungguh-sungguh berhati-hati menjaga makannya, pola makannya, kesehatannya, pergi gitu aja. Ya, saya masih ingat juga ada orang-orang yang nggak percaya sama virus COVID dan bertindak laku seenaknya aja kena. Cepat banget lagi perginya. Tapi saya mau katakan bahwa kita akhirnya melihat bahwa dari semua peristiwa, banyak warna dalam kehidupan ini. Baik, buruk, berada di atas ataupun di bawah, apalagi senang ataupun sedih, semua peristiwa akan kita hadapin bersama dengan Yesus yang menyertai kita. Nah, kalau kita ngerti kebenaran ini, kita nggak perlu takut untuk ngalamin apapun, Bapak Ibu. Saya tahu bahwa kelihatannya kalau kita lihat dari pesan-pesan yang ada di sosial media, kayaknya udah lagi nih virus yang baru. Terus katanya di Jepang lah, di Amerika lah, di Singapura lah, ada virus apa segala macam. Tapi saya mau katakan bahwa kalau kita mempercayai bahwa Yesus yang menyertai kita itu lebih besar daripada semua yang ada dalam dunia ini, kita nggak perlu takut. Buat apa kita takut? Karena yang pegang hidup kita, yang memegang nyawa kita, Yesus. Ya, kalaupun saya udah bilang sama anggota keluarga saya juga ya, kalaupun sampai akhirnya memang sudah selesai tugas saya, visi Tuhan dalam hidup saya, ya udah, jangan dipaksain lagi. Karena pada akhirnya kita semua udah percaya, satu keluarga kita percaya bahwa kita semua akan kembali kepada Bapa. Nggak perlu ada yang takutin lagi. Kalau ada di dunia, berarti tugas kita untuk memberi buah, tapi kalau memang udah kembali, berarti tugas kita udah selesai. Ya, jadi saya mau saksikan bahwa penyertaan Tuhan tuh ada. Ya, bagaimana Paulus itu tidak memberikan pembelaan yang untuk menguntungkan diri sendiri, enggak.
Tapi kalau kita lihat dari mana perkataannya Paulus, kesaksiannya Paulus, dia bicara apa adanya, dia memperkenalkan Kristus, menceritakan perbuatan Kristus dalam hidupnya, kita lihat bagaimana kalimat itu justru dipakai untuk jadinya membela Paulus. Maksudnya Paulus kasih kalimat yang sederhana, tapi justru itu menjadi kesempatan untuk akhirnya orang-orang Farisi mendukung Paulus dan bertengkar sama orang Saduki. Dan akhirnya bagaimana orang Romawi itu, ya kepala pasukan dan pasukan Romawi itu mengkaji ulang apa sih sebenarnya yang orang-orang Yahudi ini ributin tentang Paulus, dan mereka melihat tidak ada sebenarnya perkara yang benar-benar nyata gitu. Dan akhirnya atas seizin Tuhan juga benar yang dikatakan Agabus. Akhirnya Paulus diserahkan kepada bangsa-bangsa asing yang adalah orang Romawi. Dan kita lihat bagaimana Kristus memberikan pesan penghiburan, ya, pesan kekuatan bahwa tugasmu belum selesai, kamu harus ke Roma untuk bersaksi juga. Nah, kita nanti lihat selanjutnya ya, besok kita akan bahas pasal ini. Tapi hari ini saya hanya mau menyaksikan bahwa Tuhan itu dahsyat banget. Dia bisa menggunakan rencana-rencana orang yang jahat, ya. Tuhan dapat menggunakan inisiatif dari orang-orang yang jahat untuk kebaikan bagi kita, untuk kemuliaan bagi namanya. Ya, Paulus sendiri udah kekeh bahwa ya bicara penjara, gue udah siap mati demi Kristus. Kenapa? Karena Paulus sadar bahwa semua hidupnya itu dipegang oleh Kristus. Kalaupun mati, nyawanya akan kembali kepada Bapa. Nah, ada begitu banyak orang kan sebenarnya tidak tahu kebenaran ini ya. Jadi dalam kehidupannya dia berpikir bahwa aduh kenapa ini terjadi, aduh Tuhan kenapa ini terjadi, harusnya kan dipinggirin aja ya. Jadinya dia banyak takut menghadapi kehidupan ini. Padahal kalau kita tahu memang ya kita memang nggak tahu masa depan kita, nggak ada satupun dari manusia bisa menjamin kehidupannya, tapi kita punya Tuhan yang bisa menjamin, yang bisa pegang hidup kita. Banyak kan orang-orang seperti itu mikirin hari ini 24 Juni. Aku harus mikirin nih Desember kayak gimana ya? Aduh gimana ya bisa jamin tahun depan tuh kekumpul ini segala macam. Gimana ya aku bisa tahun depan tuh akan selalu happy, bahagia. Gimana ya? Saya mau katakan sebagai manusia kita nggak tahu masa depan kita. Kita bisa merencanakan ini dan itu, tapi kita nggak bisa jamin hidup kita. Kan menariknya gitu ya. Ada begitu banyak orang yang udah dengan tekun dia nabung dan udah nabung di deposito dan dia udah mau ambil gitu ya, atau tabungan jangka panjang deh. Dia mau ambil duit itulah, oh tiba-tiba nggak ada duitnya. Atau misalnya dia dengan jerih payahnya dia menabung untuk asuransi dan tiba-tiba ketika mau dicairin untuk sekolah, lah kok nggak ada duitnya. Kalau kita baca dari kitab Pengkhotbah kan kayak tiba-tiba manusia tuh bisa ngalamin yang namanya kesialan gitu ya. Tiba-tiba terjadi kerugian, padahal udah berhati-hati, padahal udah berhikmat gitu ya, padahal udah punya perencanaan, dan tiba-tiba ada sebuah peristiwa yang acak terjadi dalam kehidupan manusia yang membuat dia nggak tahu, dia nggak bisa mereka-reka masa depan. Itu sebenarnya tujuannya apa sih? Untuk kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, untuk kita menyadari bahwa kita adalah manusia, kita bukan Tuhan, dan kita perlu hidup sesuai dengan identitas kita sebagai manusia. Khususnya kita orang percaya, kita menyadari bahwa kita nggak tahu masa depan kita, Tuhan. Aku memang nggak bisa jamin masa depan aku. Iya, aku bisa berencana, tapi aku nggak bisa jamin masa depanku, karena masa depanku ada dalam tangan Tuhan. Tuhan, aku nggak tahu hari ini kenapa ini bisa terjadi, ini dan ini. Tapi aku mempercayai bahwa Tuhan ada yang menjaga hidup aku. Bukti penjagaan Tuhan apa sih? Hari ini kita masih bisa hidup. Meskipun hari ini kita ngalamin kehilangan, kita ngalamin kedukaan, kita ngalamin apa? Disakitin orang, kita ngalamin apa? Kita terus bekerja keras, kita terus berusaha untuk hidup, kita terus cari motivasi hidup. Tapi hari ini kita hidup, itu semua karena Tuhan. Ya, saya bukti hidup ya. Ya, saya dari saya SMA, saya banyak belajar. Ya ketika hidup baru ya, khususnya ketika hidup baru, saya belajar bahwa saya nggak pernah bisa untuk menjamin masa depan saya. Saya orangnya penuh dengan perencanaan.
Tapi ada begitu banyak perencanaan saya itu tidak terjadi dan itu dirombak ulang. Dan atas seizin Tuhan akhirnya saya mulai melepaskan bahwa saya nggak bisa untuk menjamin hidup saya. Saya melepaskan keakuan saya. Dan saya lebih memilih, Tuhan, iya memang aku nggak banyak ngertinya. Kayaknya aku yang paling bego Tuhan. Ya udah, Tuhan tolong dalam kebegoan dan keterbatasan saya, Tuhan tolong tuntun pimpin saya. Karena saya nggak tahu masa depan saya. Ya, hari demi hari peristiwa bisa terjadi dengan cepat. Hidup kita bisa berubah dalam waktu singkat. Kalau bukan Tuhan yang bersama dengan kita sampai hari ini gampang hilang harapan Bapak Ibu. Hari ini kita bakal, kalau lihat hidup, apa yang mau kita cari dari hidup? Ya, Salom sendiri udah katakan, semua yang ada di bawah matahari ini sia-siaan. Buat apa kita hidup? Tapi pada akhirnya kita menyadari bahwa hidup yang Tuhan berikan sekarang, ya, kita mau nikmatin dengan sukacita, dengan kesukaan, bahwa kita bisa menikmati segala berkat Tuhan. Kalau lagi adanya segini, ya udah nikmatin, mengucap syukur. Kalau lagi ada lebih, Tuhan aku mengucap syukur bahwa aku lebih untuk aku bisa memberkati orang-orang sekitar aku. Tuhan, aku bersyukur kalau hari ini aku lagi kurang. Kenapa? Sehingga aku bisa belajar untuk bisa mencukupkan diriku bahwa segini cukup Tuhan. Kalau lagi berlebih, oke Tuhan, aku juga nggak mau menyanyiakan berkat-Mu. Aku mau percaya bahwa berkat Tuhan ini juga dipakai untuk memberkati orang. Ya, Kak Jingga bilang betul, bergantung pada kedaulatan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang gampang goyah saat ini karena apa sih? Karena fokusnya kepada diri sendiri. Saya bisa apa? Saya perlu rencanain apa? Saya perlu bekerja seberapa keras lagi sih? Saya mau katakan, kita ya orang percaya bukan mementingkan seberapa skill yang kita perlu untuk kita bisa bertahan hidup, bukan. Tapi kita perlu untuk mempercayai Tuhan Allah yang memelihara kita. Hari ini saya bukti hidup ya. Saya ngalamin yang namanya naik turun, apalagi ya namanya dipromosikan dan waktu sekejap tiba-tiba saya tidak dipromosikan gitu ya, hilang jabatan gitu. Nggak, tapi maksudnya saya menyadari bahwa orang dapat datang dan pergi, orang bisa suka dan tidak suka sama kita dalam waktu sekejap. Tapi pada akhirnya kita belajar bahwa kita tidak bergantung dari manusia, bukan? Kita tidak akan bergantung dari manusia lain, karena manusia lain nggak bisa menjamin hidup kita. Hanya Tuhan yang bisa menjamin hidup kita. Jadi kalau kita akhirnya mengerti bahwa peristiwa-peristiwa diizinkan Tuhan terjadi untuk kita semakin mengandalkan Dia, kita jadi nggak takut sama apapun. Iya, banyak orang takut nggak punya duit. Tapi saya mau katakan, yang menjamin hidup kita tuh bukan cuma duit. Kalau kita percaya ada Tuhan yang pelihara kita, mau kita duit tinggal 50.000 nih ya, tunggu tanggal 1. Tapi kita percaya berkat Tuhan tuh ada, dan berkat Tuhan nggak cuma bicara tentang duit. Meskipun saya tahu harus beli ini dan itu, harus pakai duit. Tapi kalau kita mau buka mata kita lebar-lebar, pemeliharaan Tuhan itu masih ada, Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan itu masih ada. Ya, ini semoga yang dengerin ini mengerti dan nangkep firman Tuhan ini, karena saya mau katakan dalam waktu yang akan datang memang tidak akan lebih mudah. Kalau kita punya ekspektasi kedatangan Yesus itu, tanda-tandanya dunia akan semakin baik dan semakin mudah. Wah, siap-siap Anda kecewa. Karena dunia akan semakin jahat dan akan semakin buruk dan akan semakin kontras dengan kita. Ya, jadi pilihan kita nih setiap hari, keputusan kita setiap hari, mau menghidupi firman Tuhan, mau tunduk, mau taat kepada firman Tuhan, atau kita mau menurunkan integritas kita mau makin sama dunia ini. Cuma itu doang. Keputusan kita tiap hari, pilih percaya kepada Tuhan atau percaya kepada dunia. Percaya kepada diri sendiri, percaya kepada perkataan setan. Ya, ada banyak orang kan yang, gimana ya untuk bisa menghindari intimidasi iblis, untuk bisa menghentikan intimidasi iblis? Karena Anda selalu memberikan telinga Anda kepada perkataan iblis. Kalau Anda tahu itu perkataan iblis, Anda nggak akan pernah dengerin lagi, karena siapa kamu gitu ya. Nah, jadi hari ini kita telah menyaksikan bagaimana dari sidang Mahkamah Agama, Paulus justru ditangkap ke dalam markas orang Romawi gitu ya. Dan akhirnya justru dibawa pergi ke Kaisarea untuk diadili gitu ya.
kelihatannya kayak, tapi kan tetap aja Paulus tetap harus diadilin. Tapi dari peristiwa itu kita lihat dari Yerusalem, Kristus membawa Paulus untuk ke Roma untuk menginjil. Nah, ajaib banget Tuhan kita ya. Jadi kita akhirnya bisa memandang dari firman Tuhan, kita belajar bahwa Tuhan bisa bekerja melalui hal-hal yang buruk. Tapi bukan Tuhan yang menciptakan kejadian itu gitu ya. Ada banyak orang yang ini kesakitan karena Tuhan. Karena aku tadi nggak baca Alkitab, jadi Tuhan bikin aku sakit. Tidak, Tuhan itu baik. Ya, semua perbuatan yang Tuhan lakukan itu baik. Dan tujuannya untuk kebaikan kita juga. Dibilangnya storage-nya Tuhan itu, gudangnya Tuhan tuh tidak ada keburukan atau kebinasaan, tidak ada gitu ya. Itu disebabkan karena manusia, itu disebabkan karena dosa, apalagi itu disebabkan karena iblis. Jadi penjara pun merupakan saran dan perlindungan Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau kita lihat nanti di kitab Filipi, di dalam penjara Paulus justru mendapat kesempatan untuk menulis surat kasih, surat cinta. Bahwa sekalipun dalam penjara, Kristus tuh masih ada menyertai aku. Aku dalam penjara pun, rekan-rekan pelayananku lebih berani untuk menginjil. Kenapa? Oh, kalau menginjil cuma masuk penjara kok. Penjara pun ketemu sama Kristus juga. Oh, kalaupun kita mati pun ada Kristus juga, gitu ya. Jadi ada begitu banyak pembaruan akal budi setiap kali kita baca firman Tuhan, Bapak Ibu. Sayangnya ada beberapa orang itu cuma baca cepet aja gitu ya. Tapi kalau kita baca, firman Tuhan banyak mencatat bahwa kita perlu membaca, merenungkan, dan melakukannya. Nah, ada banyak orang yang nggak baca Alkitab. Tapi ada banyak lagi yang tidak merenungkan Alkitab. Cuma baca doang, baca cepet. Tapi ada juga orang yang sudah membaca dan merenungkan, tapi tidak menghidupinya. Firman Tuhan mencatat, orang-orang yang masuk dalam kerajaan surga adalah orang yang melakukan kehendaknya, yang melakukan firman-Nya. Karena kalau kita bilang kita tahu kok firman, kita ingat tuh ayat itu, tapi kita tidak melakukannya, kita seorang penipu. Ya. Nah, saya mau katakan bahwa orang yang melakukan firman Tuhan, karena dia ngerti bahwa itu adalah perkataan Tuhan. Ya, menerima firman Tuhan berarti kita juga menerima perkataan Tuhan. Mempercayai firman Tuhan berarti kita juga mempercayai perkataan Tuhan. Ya, kalau kita tahu ini adalah perkataan Tuhan, ini adalah kehendak Tuhan, nggak perlu cari pembenaran, nggak perlu cari alasan segala macam, nggak perlu. Apapun perkataan Tuhan kita akan lakukan, karena Tuhan yang bicara. Ya, jadi ketaatan kepada kehendak Tuhan itu penting. Mencerminkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Simple ya, simple. Tapi saya percaya orang yang akhirnya menghidupi firman Tuhan itu karena dia mengerti dan membaca firman Tuhan. Puji Tuhan, hari ini firman Tuhan sudah selesai disampaikan. Agak panjang memang hari ini ya ayatnya, peristiwa tentang Paulus. Tapi kalau kita lihat, penjara pun bisa dipakai Tuhan. Iya, hari ini peristiwa buruk yang kamu alamin, kerugian, kesakitan, keterlambatan, apalagi kegagalan, itu bisa Tuhan pakai ya untuk kebaikan bagi kamu, untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi jangan pernah berpikir peristiwa buruk itu datangnya dari Tuhan. Bukan, karena Tuhan itu baik. Nanti bertentangan dong dengan kepribadian, dengan pribadi dan karakter atributnya Allah. Kalau Allah itu adalah maha baik. Nah, hari ini udah selesai firman Tuhan disampaikan. Saya juga dikuatkan ya dengan firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan tuh keren banget ya. Dia bisa memakai hal-hal yang kita udah anggap itu buruk, hal-hal yang kita udah apa sih Tuhan mau lakuin apa sih, tapi ternyata Tuhan dapat bekerja melampaui keterbatasan. Luar biasa. Yuk, kita mau doa tutup untuk hari ini ya, karena udah jam 3 ya, kita berdoa. Tuhan, aku sungguh bersyukur bahwa hari ini kami melihat penjara dapat Tuhan pakai sebagai cara untuk menyelamatkan Paulus dan untuk memberitakan memberitakan Injil ke Roma. Kami bersyukur bahwa kami menyaksikan Tuhan yang luar biasa bekerja melampaui keterbatasan manusia.
Tuhan yang luar biasa dapat melakukan kebaikan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah peristiwa yang tidak baik. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan yang sama, Tuhan yang masih bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami mau taat, kami mau ikut setiap kehendak-Mu Tuhan, seperti yang Paulus lakukan. Kami mau berserah, kami mau percaya akan kedaulatan Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak terbatas dan luar biasa, menyertai kami melampaui apapun. Aku bersyukur bahwa firman ini gak akan kembali dengan sia-sia ya Tuhan, karena Roh Kudus-Mu yang akan bekerja, yang akan menjamah, yang akan memakai, mengingatkan firman ini untuk menjadi kekuatan, untuk jadi pembelajaran, untuk menjadi pegangan bagi setiap orang percaya, bahkan orang-orang yang belum mendengar kebenaran pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami, sukacita-Mu ada tercurah dalam kehidupan kami, sehingga kami terus dikuatkan setiap hari, makin kuat, makin teguh di dalam Kristus. Terima kasih di dalam Tuhan Yesus. Amin. Thank you semua, Bapak Ibu. Hari ini udah selesai firman Tuhannya. Besok kita lanjut lagi ke pasal 24. Karena hari ini udah jam 3. Saya cuma sebentar doang bacain renungan di siang hari ini. Oke, God bless you semua. Bye-bye.